Maka kembali lagi bersama kami di Legi Finansial. Kali ini kita akan membahas apa yang bisa kita temukan di laporan tahunan saham HATM atau Hapko Trust Maritima Tbk. Jadi ini Maritima Tbk ini laporan tahunannya sudah keluar. Ya, ada direktur utamanya yaitu Andrew Kam, kemudian direkturnya ada Rita. Nama kantor di Jalan H. Imam Munanda di Pekanbaru di Riau. Jadi untuk beberapa lembaga keuangan yang pernah kami lihat itu rata-rata di Jakarta ya. Tetapi untuk yang kali ini berada di Pekanbaru Riau. Jadi kita lihat apa yang bisa kalian temukan. Di sini dikatakan dia nilainya itu dalam bentuk rupiah ya. Ini nilainya satuan penuh tapi dalam bentuk rupiah. Kita lihat saja kasnya. Kasnya ini meningkat ya. Ini dari 105 miliaran menjadi 121 miliaran. Piutang usaha pihak ketiga, wah ini meningkat semuanya. Tapi ini pihak ketiga ya. Pihak ketiga masih oke lah ya. Kalau misalnya nggak macet, 29 miliaran sekarang menjadi 99 miliaran. Total aset lancarnya dari 185 miliaran menjadi 314 miliaran. Ini ada pertumbuhan yang sangat besar kalau mau kami bilang. Tapi ini kayak perusahaannya nggak begitu besar ya. Ini total asetnya dari 716 miliaran menjadi 1 triliunan. Walaupun begitu sudah mencapai angka 1 triliunan. Ini luar biasa ya ini ya. Yang kita lihat pertumbuhan asetnya luar biasa. Di sini ada utang usaha. Wah, utang usaha pun meningkat nih dari 12 miliaran menjadi 43 miliaran. Pinjaman bank jangka panjang yang udah jadi jangka pendek sekitar 29 miliaran. 29 miliaran. Wah, ini kemarin gak ada, tahun lalu gak ada, sekarang ada. Tapi utangnya ini besar-besaran nih. Ya, 16 miliaran yang utang jangka pendek sekarang menjadi 80 miliaran. Meningkat sangat pesat. Bahkan nih yang total liabilitasnya ya dari 16 miliaran sekarang menjadi 176 miliaran. Kita lihat itu berapa kali lipat tuh. Itu hebat ya ini ya. Ini sebenarnya agak gimana ya. Nanti kita lihat dulu ekuitasnya dan penjualnya itu gimana. Apakah ini saya bisa ditutupi atau enggak, karena ini luar biasa loh peningkatan hutang besar-besaran. 176 miliaran. Kita lihat ekuitas 699 miliaran menjadi 869 miliaran. Wah, kalau kita lihat dari sini tampaknya ini masih cukup oke. Mengapa? Pertumbuhan liabilitas hampir sama dengan pertumbuhan dari ekuitas. Jadi kemudian kalau kita lihat itu kemungkinan pendapatannya itu meningkat sangat drastis. Nah ini lihat, wah ini benar ya, 371 miliaran menjadi 575 miliaran. Beban pokok meningkat juga tapi gak gitu banyak, dan totalnya laba kotor dari 100-an miliaran menjadi 200-an miliaran. Laba usaha dari 144 miliaran menjadi 209 miliaran. Bahkan laba bersih tahun berjalan pun meningkat ya ini ya. Ini kalau mau kami bilang ini sebenarnya bagus loh perusahaannya. Kalau menurut kami lah ya. Menurut kami ini kayak cukup bagus. Saya belum tahu ke depannya gimana. Penerimaan kas dari pelanggan 356 miliaran menjadi 505 miliaran. Katanya meningkat pembayaran kas kepada pemasok dan lain-lain, karyawan dan lain-lain dari 200-an miliaran menjadi 300-an miliaran. Inilah yang agak kami suka ya. Mengapa? Ini kan tadi hutangnya meningkat lalu labanya meningkat. Nah kita lihat labanya memang hampir setara dengan hutangnya. Labanya tumbuh pesat, bahkan ketika laba tumbuh pesat ternyata persediaan mereka pun tumbuh pesat juga ya, ada bertumbuh lah. Di sini ada dewan direksi, ini ada komisaris. Nah, dewan komisaris ada Hasanul Arifin Hasibuan, kemudian komisaris Kosmas Kiyardi. Untuk dewan direktur utama ada Andrew Kam, lalu direktur ada Dylan Kosmas. Nah tapi ini ada penambahan yaitu Andre Ristanto. Semoga penambahan ini akan berpengaruh baik kepada manajemennya ya. Ini kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini, kita skip ya.
Nah, di sini ada kasnya. Kasnya kalau kita lihat, kasnya di tangan ini menurun sedikit ya. Tapi hampir sama lah, sekitar 70 miliaran. Tapi kalau yang di bank ini bank ini paling banyak nih Bank Mandiri. Wah, memang ya, kita lihat trennya sekarang sudah mulai di Bank Mandiri. Kemudian yang Bank Dolar Singapura, ini yang Dolar Singapura ada paling banyak di Bank Permata. Dari Bank Permata, dan totalnya itu kasnya ini dia meningkat dari 105 miliaran menjadi 120 miliaran. Jadi ini sebenarnya cukup bagus ya nih kalau kami lihat dari semuanya. Piutang usaha, kita lihat banyak sekali pihak-pihak yang awalnya gak ada sekarang jadi ada. Berarti kan dia penjualan ke perusahaan lain, perusahaan baru. Ini luar biasa, pangsa pasarnya meningkat 29 miliaran menjadi 99 miliaran. Ada Indonesia Xiangshan, dan lain-lain, Bumi Nusantara, dan lain-lain. Bahkan kalau kita lihat yang piutang lebih dari 60 hari atau 2 bulan itu gak ada loh. Itu cuma 31 sampai 60 hari. Itu pun pokoknya oke lah ya kalau kita bilang. Ini ada dapat dari bunga deposito berjangka juga. Di sini persediaan pun meningkat kira-kira hampir 2 kali lipat, 37 miliaran menjadi 72 miliaran. Luar biasa. Ini bahan bakar ada suku cadangnya ya. Karena ini kan bergerak di bidang transportasi gitu ya, kapal gitu, penyewaan gitu ya. Jadi memang persediaannya ya pakai solar dan lain-lain gitu, pakai bahan bakar lah ibaratnya gitu, bukan solar ya, bahan bakar lah. Ini aset tetapnya bisa dilihat di sini. Nah, ini ada penambahan, kok pengurangan kayaknya nggak ada ya. Kalau kita lihat ini penambahan kapalnya ini paling banyak loh. Berarti kalau mau kita bilang ini seperti mereka melakukan ekspansi besar-besaran ya, hampir seperti kayak gitu dah ya. Dan kemungkinan kalau kami lihat ini sebenarnya hebat nih, ibaratnya perusahaan penyewaan. Kalau dia gak ada masalah, kapalnya gak terus di docking, kapalnya masih baru dan bisnisnya berjalan lancar, gak ada kayak pencurian dan lain-lain. Soalnya itu bagus sih, itu labanya bisa meningkat terus ya. Ini utang usaha, ada pun meningkat ya, namanya tadi kan ekspansi ada meningkat, tapi masih disertai dengan laba yang bagus. Ini adalah PT Hapko Primatama. Wah, bahkan mereka terus menambah kepemilikan sahamnya dari 79% menjadi 82%. Dan kalau kita lihat ini, nah berarti mereka membeli dari masyarakat ya, karena masyarakat berkurang kemarin 20%, sekarang menjadi 17%-an. Berarti mereka terus menambah, luar biasa. Di sini bahan bakar, benar-benar di bahan bakar, karena berarti kalau ada penjualan otomatis kapalnya harus jalan. Jadi bahan bakar meningkat menjadi 164 miliaran. Penyusutan dari 20 miliaran menjadi 47 miliaran. Lalu ada perbaikan dan lain-lain. Beban umum dan administrasi ini ada apa nih? Rincian pemasok ada AKR juga. Kemudian gaji dan tunjangan meningkat berkali-kali lipat, 9 miliaran menjadi 19 miliaran. Kalau ini dikarenakan penambahan karyawan ya is okay, tapi kalau misalnya penambahan gaji besar-besaran kayaknya agak kurang wise ya, agak kurang bijak ya. Kalau misalnya penambahan hanya untuk beberapa orang, ya kalau untuk peningkatan karyawan oke. Menurut kami lah ya. Penjamuan 1,3 miliaran menjadi 1,2 miliaran. Ini menurun besar-besaran tenaga ahli nih. Tampaknya mereka sudah belajar banyak dari tenaga ahli, gak pakai terlalu banyak lagi. Penghasilan keuangan, pasar keuangan sedikit menurun. Bunga deposito 200-an jutaan menjadi 100 jutaan. Ini kita lihat lagi. Ini sebenarnya menurut kami bagus nih ya. Oh, itu saja ya. Baiklah, itu saja kami. Sekian, terima kasih. Saya investasi.